Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel pembelajaran matematika bersama saya, Pak Maulana. Pada video kali ini kita akan membahas tentang soal KSN OSN Matematika SD tingkat nasional tahun 2021. Khususnya pada bagian isian singkat nomor 1 sampai dengan 4. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk ke pembahasan soal nomor 1. Soal nomor 1. 2 buah jam dinding disetel pada hari dan jam yang sama. Setelah 24 jam, jam dinding pertama lebih lambat 12 detik, sedangkan jam dinding kedua lebih cepat 36 detik. Kedua jam dinding tersebut akan berbeda 15 menit setelah titik-titik jam. Nah, pertama kita perhatikan di soal bahwa 2 buah jam dinding ini disetel pada hari dan jam yang sama. Mula-mulanya ya, memiliki jam yang sama. Kemudian setelah 24 jam, jam dinding pertama lebih lambat 12 detik dan jam dinding kedua lebih cepat 36 detik. Berarti setelah 24 jam tersebut, selisih waktu kedua jam tersebut menjadi 48 detik. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah kedua jam dinding tersebut berbeda 15 menit setelah berapa jam. Nah, berarti waktu yang dibutuhkan agar memiliki selisih 15 menit atau kalau dalam satuan detik adalah 900 detik adalah berapa jam? Berarti tinggal kita bandingkan saja 900 detik dibagi dengan 48 detik ini, kemudian kita kali dengan waktu yang digunakan oleh 48 detik yaitu 24 jam. Dan jika kita kalikan hasilnya adalah 450 jam. Jadi waktu yang kita butuhkan agar memiliki selisih 15 menit adalah 450 jam. Nah, di soal telah digunakan 24 jam untuk memiliki selisih 48 detik. Berarti kita harus kurangkan 450 dikurang 24. Berarti kita butuhkan 426 jam lagi untuk memiliki selisih 15 menit. Berarti jawaban untuk soal ini adalah 426 jam. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, perhatikan petak N kali N yang berisi pola bilangan sebagai berikut. Nah, di sini kita diberikan 3 pola. Pola pertama berisi 1 kotak, kemudian pola kedua berisi 4 kotak, kemudian pola ketiga berisi 9 kotak. Kemudian pola bilangan yang terletak di pojok kanan bawah pada petak ke-1 adalah 1, yaitu yang ini. Pada petak kedua adalah 7, yaitu masih di pojok kanan bawah ya. Dan pada petak ketiga adalah 17. Maka bilangan yang terletak di pojok kanan bawah pada petak ke-25 adalah. Nah, bisa kita lihat banyak kotak pada setiap pola. Pola pertama ada 1, pola kedua ada 4. Karena 2 kali 2 ya, berbentuk persegi. 2 kali 2 ada 4. Kemudian pola ketiga 3 kali 3 ada 9 kotak. Berarti karena yang diminta adalah pola ke-25, berarti banyak kotak pada pola ke-25 adalah 25 kali 25, yaitu ada 625 kotak. Nah, yang diminta adalah bilangan pada pojok kanan bawah. Pojok kanan bawah. Jadi bisa kita perhatikan pada pola-pola yang ada sebelumnya. Jadi pojok kanan bawah ini bilangannya diperoleh dari menjumlahkan bilangan 1 ini dengan 2. Jadi selalu ditambah-tambah 2. Jadi 1 ditambah 2, 3. Kemudian 3 ditambah 2, 5. 5 ditambah 2 sama dengan 7. Jadi diperoleh dengan menambahkan 2 sebanyak 3 kali pada pola kedua. Jadi di sini kan ada 4 kotak. Jadi kita tambahkan 2 sebanyak 3 kali. Begitu pula pada pola ketiga, kita menjumlahkan 2 sebanyak 8 kali. Karena di sini ada 9 kotak, jadi kita tidak menjumlahkan 2 pada kotak pertama, tetapi kita mulai angka 1 pada kotak pertama. Jadi 1 tambah 2 tambah 2 sebanyak 8 kali. Nah, berarti bilangan pojok kanan bawah pada petak ke-25 pastilah berada pada bilangan pada kotak ke-625, yaitu pada pojok kanan bawah. Nah, berarti untuk bilangan pada kotak ke-625 kita harus tambahkan 2-nya sebanyak 624 kali.
Lalu yang satunya kita tambahkan dengan bilangan pertama, yaitu 1. Berarti langsung saja kita kalikan. 2 kali 624 itu 1248, kemudian ditambah 1. Hasilnya adalah 1249. Jadi bilangan yang terletak di pojok kanan bawah pada petak ke-25 adalah 1249. Kita lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. ABCD adalah persegi dengan panjang sisinya 21 cm. AD dan BC adalah diameter lingkaran, maka keliling daerah yang diarsir adalah. Jadi untuk daerah yang diarsir ini bisa dilihat yang berwarna biru. Untuk kelilingnya cukup kita tambahkan panjang AB, kemudian kita tambahkan busur BC yang berbentuk setengah lingkaran, kemudian panjang CD, kemudian ditambah busur DA yang juga berbentuk setengah lingkaran. Jadi bisa kita tuliskan keliling daerah yang diarsir adalah AB ditambah CD ditambah busur AD ditambah busur BC yang keduanya merupakan setengah lingkaran. Nah, karena kedua setengah lingkaran ini dijumlahkan berarti sama saja kita tambahkan dengan satu lingkaran penuh. Jadi kita tuliskan AB itu 21 cm, CD 21 cm dan ditambah keliling lingkaran. Nah, berarti sekarang kita harus cari panjang keliling satu lingkaran. Jadi keliling lingkaran itu rumusnya adalah V dikali dengan diameter. V-nya kita gunakan 22/7 sesuai petunjuk soal. Kemudian diameternya 21 cm yaitu panjang sisi AD atau BC. Lalu kita kalikan 21 bagi 7 itu 3. 3 kali 22 adalah 66 cm. Jadi keliling lingkarannya adalah 66 cm. Jadi langsung bisa kita jumlahkan 21 tambah 21 tambah 66 cm. 21 tambah 21 itu adalah 42 ditambah 66 itu berarti 108 cm. Jadi keliling daerah yang diarsir adalah 108 cm. Oke, kita lanjut ke soal terakhir untuk video ini yaitu soal nomor 4. Pak Aldi ingin merenovasi lantai rumahnya yang berbentuk persegi panjang dengan ukuran 30 meter kali 12 meter. Rumah tersebut terdiri dari 2 ruangan yang sama besar. Bila ruangan 1 menggunakan lapisan lantai keramik berukuran 25 cm kali 25 cm dan ruangan 2 menggunakan keramik berukuran 50 cm kali 50 cm, maka jumlah minimal keramik yang terpasang adalah titik-titik lusin. Pertama kita cari luas rumahnya terlebih dahulu. Jadi rumahnya ini berukuran 30 meter kali 12 meter atau seluas 360 meter kuadrat ya atau meter persegi. Nah, karena dibagi menjadi 2 ruangan yang sama besar berarti luas ruangan 1 sama dengan luas ruangan 2 yaitu 180 meter kuadrat atau kalau kita ubah ke cm kuadrat adalah 1.800.000 cm kuadrat. Karena 1 meter kuadrat itu 10.000 cm kuadrat ya. Karena setiap 1 kali turun dikali 100 karena ini pangkat 2. Meter kuadrat ke desimeter kuadrat kali 100. Terus desimeter kuadrat ke cm kuadrat kali 100. Jadi totalnya dari meter kuadrat ke cm kuadrat kali 10.000 ya. Nah kemudian kenapa diganti ke cm kuadrat? Karena lantai keramiknya memiliki satuan cm. Lalu banyak keramik di ruangan 1, langsung saja kita bagi luas ruangan dibagi dengan luas keramik. Jadi untuk ruangan 1 keramiknya berukuran 25 kali 25. Jadi langsung saja kita bagi karena ini dibagi 25 kita bisa gunakan pembagian angka 100. Jadi 100 dibagi 25 itu hasilnya 4. Jadi kita ambil 20 ya. 100 lagi dibagi 25 hasilnya 4 sehingga yang tersisa adalah 180 dikali 4 kali 4 yaitu 16. Kemudian 180 dikali 16 adalah 2.880 buah. Tapi karena yang diminta di soal ini adalah dalam bentuk lusin, jadi ini kita bagi 12. 2.880 buah dibagi 12 yaitu 240 lusin.
Kemudian banyak keramik di ruangan 2. Jadi ini salah tulis ya. Jadi ini harusnya ruangan 2. 1.800.000 dibagi 50 kali 50. Sama seperti sebelumnya kita bagi 100 bagi 50 yaitu 2. Kemudian 100 dibagi 50 juga 2. Sehingga yang tersisa 180 dikali 4. Sehingga diperoleh 720 buah. Atau jika dalam bentuk lusin kita bagi 12 menjadi 60 lusin. Sehingga jumlah minimal keramik yang terpasang yaitu 240 ditambah dengan 60 lusin yaitu hasilnya adalah 300 lusin. Sehingga kita peroleh jumlah minimal keramik yang terpasang adalah 300 lusin. Oke, itu saja untuk video ini. Jika kalian suka silahkan like dan share ke media sosial kalian. Jika kalian berkenan silahkan tekan subscribe. Dan jika ada pertanyaan atau koreksi silahkan bertanya di kolom komentar yang tersedia. Sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.